Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi al-athhar wa ashabihim akhyar wa atba'ihim abrar wa ma tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika la syahidin wa sakirin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi umur kita dengan ibadah, dengan ketaatan. Karena hakikat kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah. Maka nikmat terbesar kita salah satunya adalah Allah berikan kita kesempatan untuk menghabiskan umur kita ruku dan sujud kepadanya. Tak lupa salawat serta salam semoga kiranya tetap tercurah terlimpah ruah kepada kekasih kita semua, kepada suri teladan kita semua, kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in tabi'ut dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita menjadi termasuk yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang telah berlalu kurang lebih 1 pekan di bulan Syawal, tentu di zaman yang serba cepat ini kita bahkan mungkin sudah melupakan apa saja yang kita dapatkan di Ramadan. Padahal para sahabat terdahulu ketika berlalunya Ramadan tidak lepas ataupun tidak langsung melupakan Ramadan itu sendiri. Para sahabat terbiasa untuk berdoa di 6 bulan setelahnya agar pahala-pahala Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik amal adalah bukan saja yang dilakukan di waktu terbaik. Karena Ramadan adalah waktu bulan terbaik. Sekalipun kita beribu kali berhatam Al-Quran, sekalipun beribu rakaat kita salat malam, sekalipun beribu rupiah, berjuta rupiah kita bersedekah, namun jika tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tidak bernilai. Oleh karena itu, Sayyidina Ali berkata bahwa sebaik-baik amalan adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih amalan tersebut adalah amalan-amalan bulan Ramadan yang sudah kita ketahui hampir setiap hari mungkin kita mendengar di paginya atau malamnya bahwa setiap kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan begitu besar. Terlebih di sana ada malam Lailatul Qadar. Nah, maka sungguh rugi bila mana apa yang sudah kita usahakan, apa yang kita sudah kerja keras dalam ibadah kita, sedekah kita, itu tidak bernilai ya, karena tidak diterima. Mungkin apakah ada cara yang salah, ada syarat yang salah, ada rukun yang salah. Maka dari itu kita hanya bisa berdoa memohon kepada Allah bahwa tabungan yang begitu besar yang kita kumpulkan di Ramadan diterima. Itulah yang para sahabat radhiyallahu anhum lakukan setelah melewati bulan Ramadan.
berdoa kepada Allah agar setiap kebaikan yang dilakukan di Ramadan bernilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah, yang begitu alim, yang begitu abid saja sampai berdoa sebegitu lamanya, sebegitu seriusnya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan diri yang berdosa ini? Bagaimana diri yang senantiasa khilaf, yang jauh dari Allah ini? Tentu kita pun harus lebih bersungguh-sungguh, lebih memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar sama. Setiap amalan kita, bahkan mungkin sedikit amalan kita yang kita lakukan di Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup hanya dengan memohon, meminta, berdoa kepada Allah saja untuk diterimanya amal. Tapi juga orang-orang yang sukses di Ramadan adalah ada asar, ada pengaruh setelah Ramadan. Yaitu bagaimana salah satu ciri diterimanya amalan Ramadan adalah ad-dawam, ya, dilakukan secara terus-menerus. Maka tidak ada kepastian kita diterima atau tidaknya tadi Ramadan ataupun Lailatul Qadar, tapi ada cirinya. Di antara cirinya, diantaranya adalah dengan mendawamkan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan, sekalipun tidak banyak. Karena kata baginda Nabi, khairul umur atau sebaik-baik perbuatan amalan adalah adwamuha wa in qala. Sebaik-baik perbuatan adalah yang dilakukan secara terus-menerus sekalipun hanya sedikit, ya. Maka beribu, katakanlah jika kita berapa kali hatam Quran, ya, bahkan mungkin puluhan kali kalaulah ada kita menghatamkan Quran di Ramadan, itu semua tidak sempurna manakala tidak kita lanjutkan interaksi Al-Quran kita di luar Ramadan, ya. Rasulullah sendiri mencela ketika mendengar ada sahabat yang bercerita bahwa si fulan, wah, sholat begitu panjang, begitu lamanya di satu malam, tapi besoknya tidak pernah sholat lagi. Maka kata Rasulullah lebih baik, ya, yang sedikit tapi secara terus menerus. Maka jangan sampai, ya, Al-Quran yang sudah kita biasakan kita tinggalkan begitu saja. Karena interaksi kita dengan Al-Quran sangat mempengaruhi erat dengan keadaan, ya, ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita dalam sesama manusia, indikator kita dekat dengan seseorang sebanyak apa kita interaksi atau sekarang komunikasi, ya. Mungkin orang terdekat, pasangan, katakanlah suami atau istri atau anak, nah itulah yang paling banyak kita komunikasi, menandakan bahwa kedekatan kita begitu nyata. Nah begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita perlu diwujudkan dengan salah satunya komunikasi. Maka para ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran adalah ibarat komunikasi kita satu arah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat adalah komunikasi kita dua arah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan juga setiap bacaan sholat yang dibaca, khususnya dalam Al-Fatihah, Allah menjawab, ya, setiap bacaan-bacaan tersebut. Nah sehingga perlu, ya, 3 hal yang kita lakukan untuk mendawamkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan sehingga bisa lanjut setelah Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah bermuhasabah, ya. Nah muhasabah ini penting untuk kita mengetahui sebaik apa, sejauh apa amalan-amalan kita di Ramadan. Kalau sudah baik, maka perlu kita jaga, ya. Bukan mungkin secara jumlah, tapi secara intensitas tadi, ya. Kalaulah kita mungkin bisa menghatamkan Ramadan Al-Quran 1 kali dalam sebulan, 2 kali atau 3 kali, maka minimal di luar Ramadan jangan sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali pun tidak mengapa, asal itu dilakukan secara dawam, ya. Kalau kita baca Al-Quran sehari 2 halaman, ya, atau 1 lembar, maka insya Allah akan hatam dalam 1 tahun. Jadi ketika Ramadan ke depan kita akan sudah hatam 1 kali. Jika kita baca setiap hari 1 lembar, itu lebih baik daripada kita menghatamkan 1 hari lalu kita tidak pernah lagi membaca Al-Quran, ya, tidak pernah membuka mushaf, ya. Maka apa sulitnya untuk membuka, jangankan mushaf, sekarang mungkin ada aplikasi di HP kita,
Ya, bisa kita buka sambil menunggu kendaraan, atau kita bisa buka sambil sejenak setelah sholat. Ya, mungkin bisa juga karena dalam satu lembar itu ada 30 baris. Ya, apa sulitnya mungkin setelah sholat kita baca 5 baris atau 6 baris, sehingga satu hari kita baca satu lembar. Nah, yang sulit adalah bukan kesempatannya, tapi tadi ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya, semakin jauh maka semakin sulit kita untuk menghafal Al-Quran. Maka harus dipaksakan. Karena ulama terdahulu pun demikian. Ya, 30 tahun memaksakan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran, tapi belum dapat kenikmatannya. Nah, setelah dipaksakan berpuluh-puluh tahun, 30 tahun barulah menikmati, ya, dan tidak ingin lepas bahkan dengan Al-Quran. Lalu ya, kita melihat juga bagaimana sholat malam kita. Mungkin dulu kita difasilitasi saat Ramadan adanya tarawih. Ya, orang berduyun-duyun ke masjid melaksanakan tarawih. Namun sekarang tidak ada. Nah, inilah justru tantangannya di sana. Jangan sampai kita bertakwa hanya di hadapan atau saat khalayak ramai saja. Namun saat sendiri kita lalai, lupa, atau bahkan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka dari itu ulama juga berkata jangan menyembah Ramadan karena Ramadan berlalu. Ya. La takun abdan Ramadanian. Ya, jangan jadi hamba musiman, hamba Ramadan musiman. Tidak ada salahnya, baik, bagus beribadah di Ramadan. Tapi jangan sampai keimanan kita hanya sebatas di Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala ada di setiap waktu, ada setiap jam, setiap detik, setiap hari. Ya, maka barang sesiapa yang menyembah Allah, dia tidak terlepas itu Ramadan, itu Syawal atau bulan-bulan yang lainnya, dia akan tetap mendawamkan diri untuk beribadah. Itu yang pertama, yaitu bermuhasabah, melihat sejauh mana ibadah kita baik dari segi kualitas, kuantitas. Kalaulah Ramadan kita belum maksimal, bahkan kita merasa kemarin kayaknya Ramadan sama saja, maka kita harus merenung. Ya, kalau Ramadan sama saja, apalagi di luar Ramadan, maka kita harus bersedih bahwa keimanan kita masih jauh. Ya, dan jadikan momentum untuk bertaubat, sehingga kita berharap Ramadan depan kita bisa maksimalkan. Ya. Nah, setelah kita bermuhasabah, maka juga kita perlu bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, tadi dipaksa gitu. Kita lihat setiap orang yang bekerja atau menekuni minatnya atau hobinya, itu juga memaksakan diri terkadang. Ya, mungkin kita lihat ada yang hobi olahraga, dia terkadang cuaca panas, hujan pun memaksakan diri. Ada mungkin sekarang anak-anak muda banyak hobi bermain game, dia tidak punya kuota dan sebagainya, memaksakan diri mencari, ya, ataupun meminta kuota untuk melaksanakan itu. Maka apa salahnya kita juga untuk memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah sepantasnya, karena kita diberikan hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan, ya. Tapi Allah tidak berharap untuk dikembalikan, hanya berharap untuk, bahkan tidak berharap apapun dari hambanya, ya. Tapi layaknya kita hamba, maka harus mempergunakan pinjaman ini untuk sebaik-baiknya. Maka sekali lagi perlu untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menjaga, ya, konsistensi ibadah kita di luar Ramadan, gitu. Karena tentu godaannya sangat besar dan berat. Kalau secara riwayat mungkin di Ramadan kita, ya, setan-setan dibelenggu. Di luar Ramadan, wah, sudah menggoda lagi, gitu ya. Maka kalaulah tabiat kita suci, bersih, ya insya Allah kita akan tetap tahan dari segala godaan. Tapi kalau di Ramadan saja tabiat kita sudah terbentuk menjadi tabiat yang dididik oleh syaitan, apalagi di luar Ramadan, ya. Lalu yang terakhir yang perlu kita lakukan selain bermujahadah adalah bermuraqabah. Nah, muraqabah artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauh dari segala sesuatu yang bisa menghalangi dan menghindarkan kita dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa keadaan di antara manusia, ada yang memang dia bisa terus mendekat kepada Allah. Nah, ada yang memang jangankan dekat, gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Ya, kalau dekat pun tidak, artinya melaksanakan kewajibannya pun tidak, ya. Nah, minimal adalah menjauhi, ya, ataupun meninggalkan hal-hal yang bisa mengganggu dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, seperti halnya hal-hal yang Allah larang atau yang diharamkan. Maka semua itu adalah yang bisa menghalangi kita. Ya, maka kita perhatikan. Kalau kita belum bisa beribadah begitu giat dan banyak, minimal kita lihat ya makanan kita. Jangan sampai makanan yang kita konsumsi, apalagi keluarga kita, apalagi anak-anak kita tercampur dengan makanan yang haram. Karena itu bisa menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin hal-hal yang lainnya, pakaian gitu. Seperti dalam hadis dikatakan ada seorang yang memohon-mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, tapi makanannya haram, bajunya haram, sandalnya haram, kendaraannya haram. Lalu apa yang diharapkan dari itu? Ya, maka jika kita sekali lagi belum bisa ya, berlomba-lomba beribadah dengan para orang-orang yang taat, nah maka kita minimal berlomba-lomba bertobat dengan orang yang suka maksiat, gitu ya. Tidak ada salahnya, ya Allah tidak, justru Allah lebih senang dan Allah sangat menghargai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang tobat. Bahkan sebagian ulama lagi mengatakan ya, karena bisa jadi ya, meskipun mungkin perlu penjelasan yang panjang. Karena kadang ada ketaatan yang menghantarkan kita kepada kesombongan, ya. Tapi ada justru kemaksiatan yang menghantarkan kita kepada pertaubatan yang nasuha, ya. Maka para ulama mengatakan Allah lebih menyukai tadi. Karena bisa jadi orang yang taat tersebut niatnya bukan lillahi ta'ala, dia sholat tiap hari ke masjid, tapi niatnya tadi agar dipandang orang, agar dibilang orang dan sebagainya. Tapi ini juga jangan dijadikan dalil. Ya, kalau begitu tidak usah untuk sholat ke masjid takut dibilang orang. Nah, kata Imam Nawawi, justru ketika kita meninggalkan amalan karena manusia itu lebih buruk daripada kita mengerjakan amalan karena manusia. Ya, nah ini mungkin perlu penjelasan yang panjang. Tapi kita persingkat bahwa kemungkinan kita untuk takut ria, takut sombong dan sebagainya itu lebih baik daripada kita tidak melakukan sama sekali. Ya, maka dari itu tetap paksakan diri, ya, tetap punya niat yang kuat, ya, niat yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, ataupun minimal tadi menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza wastaghfirullakum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum kita mengakhiri khutbah yang kedua ini, kembali sekali lagi khatib mengingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kita, tubuh kita, ilmu kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita, ya. Bahkan juga para ulama memperingatkan dengan keras justru adalah orang-orang yang berilmu tadi tapi tidak beramal, ya. Maka dari itu mari ya kita sama-sama senantiasa berpegang teguh terhadap keimanan kita, sekalipun kita belum bisa menjadi hamba yang taat, karena kita tidak tahu kapan hidayah akan datang, dan jika Allah sudah berkehendak maka akan terjadi, ya. Tapi perlu disyukuri dengan hadirnya kita di sini melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Ini adalah salah satu tanda ciri kecintaan Allah kepada kita. Terlepas apakah kita mungkin sudah konsisten dalam ibadah atau belum, apakah kita masih ada hal-hal yang haram yang kita lakukan atau kita makan, yang jelas detik ini Allah hadirkan kita di sini, ini adalah tanda bukti cinta Allah kepada kita. Maka harus kita sambut, ya, harus kita sambut dengan, atau kita syukuri, ya, dengan meningkatkan tadi ya keimanan kita dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan, sekalipun mungkin harus terlebih dahulu dipaksakan oleh diri kita terhadap diri sendiri. Seperti halnya juga ada ya di abad 6 ada 8 ya lalu ada seorang rampok ya yang senantiasa dia kerjaannya setiap hari adalah merampok, bahkan termasuk dari yang sadis mungkin ya. Ketika ada pedagang lewat, dia rampok. Setiap malam dia hampir berkeliling di rumah-rumah untuk merampok orang-orang di sekitar di kampungnya. Sampai suatu ketika
ketika akan merampok, dia mendengarkan sahibul baitnya ataupun orang yang akan dirampoknya tersebut sedang membaca Al-Quran, membaca surat Al-Hadid ayat 6, sehingga hatinya bergetar. Ini seorang perampok sadis, ya, bukan seseorang yang sudah Allah takdirkan untuk bisa hadir Jumatan. Artinya ini kondisi kita lebih baik daripada kondisi perampok tersebut. Tapi kalau Allah sudah kasih hidayah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, ya. Maka dia pun tergerak, ya, menyesali, lalu bertaubat. Lalu dia, ya, berazam, bertekad untuk memperbaiki hidupnya dan menghabiskan sisa umurnya beribadah kepada Allah SWT. Sehingga dia pun memutuskan untuk pergi ke Mekah, belajar kepada ulama sampai menjadi ulama besar. Ya, dan beliau adalah Fudail bin Iyad. Ya, dan itu kita bisa melihat nama beliau di berbagai cabang ilmu keislaman, fikih, tafsir, hadis. Ya, salah satu kitab yang terkenal adalah kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Itu isinya tentang hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Padahal kita tahu riwayat sebelumnya beliau adalah seorang maling yang sadis, ya, perampok yang sadis. Tapi ketika Allah berikan hidayah, maka dia menjadi ulama besar. Oleh karena itu juga tidak menutup kemungkinan bagi kita semua yang hadir di sini yang sudah Allah terlebih dahulu beri kenikmatan untuk melaksanakan sholat Jumat ini sebuah hidayah yang lebih besar. Maka jangan sia-siakan hidayah Allah dengan kembali lagi kepada hal-hal yang haram atau maksiat yang kita lakukan. Kita berusaha sekuat kita untuk meninggalkan barang-barang Allah sekecil apapun, dan kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah sekecil apapun. Dan mari kita sama-sama menundukkan mata hati kita dan mengikhlaskan diri kita untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal siyamana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana wa taqabbal zakatana wa qiyamana wa tadarru'ana. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan, wa khususani Allahumma ansur ihwanana fi Gaza wa Palestina. Allahumma ansur ihwanana fi kulli biladil muslimin. Allahumma aslih lana dinina alladhi wa ismatu fi amrina, wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'adina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.